Amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium dalam Ki. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring plastik, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, kalium iodadi, betadin cair. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas tempat yang sudah disediakan seperti di dalam video. Tetesin satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium dalam lugol atau bisa diganti dengan betadine cair. Setelah itu amati perubahan yang terjadi pada masing-masing bahan makanan. Di manakah yang menunjukkan warna ungu atau hitam setelah ditetesi larutan betadine, dan catatlah semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Hasil akhir dari praktikum amilum yaitu pisang sebelumnya berwarna kuning sesudahnya tetap berwarna kuning. Nasi sebelumnya berwarna putih sesudahnya berubah berwarna ungu. Telur sebelumnya berwarna putih sesudahnya tetap berwarna putih. Tepung sebelumnya berwarna putih sesudahnya berubah berwarna hitam. Tahu sebelumnya berwarna putih sesudah tetap berwarna putih. Kentang yang sebelumnya berwarna kuning sesudahnya berubah warna hitam. Apel yang sebelumnya berwarna kuning sesudahnya tetap berwarna kuning. Roti yang awalnya berwarna kuning sesudahnya berubah berwarna hitam. Gula yang sebelumnya berwarna putih sesudahnya tetap berwarna putih. Margarine yang sebelumnya berwarna kuning sesudahnya tetap berwarna kuning atau tidak berubah warna sama sekali menjadi hitam ataupun ungu. Jadi itulah hasil praktikum amilum yang telah kami lakukan. Protein adalah zat makanan penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengamati bagian sel-sel tubuh yang rusak. Keberadaan protein dapat diuji dengan cara membakar bahan yang akan diuji dengan menambahkan larutan tembaga sulfat. Ketika dibakar, protein akan mengeluarkan bau yang tidak enak, seperti bau bulu ayam yang terbakar. Ketika dicampurkan dengan tembaga sulfat, maka makanan tersebut akan berubah menjadi semakin gelap seperti warna keunguan, yang menunjukkan bahwa kadar protein di dalam makanan tersebut semakin tinggi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring plastik 1, pipet lilin 1, alas gelas atau piring kecil, cangkir plastik, sendok makan, korek api, jepit jemuran, kertas label, air kapur 10 ml, air 10 ml, gula pasir 1 sendok, putih telur yang telah direbus 1 iris, roti 1 iris kecil, daging ayam 1 iris kecil, tepung terigu 1 sendok makan, tembaga sulfat 2 sendok makan, bulu ayam 1 helai, seledri 1 batang, kangkung 1 batang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu nyalakan lilin dan dirikan di atas piring. Setelah itu jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji, kemudian bakarlah di atas lilin yang menyala. Kemudian amati bau yang ditimbulkan. Manakah dari bahan yang dibakar tersebut baunya yang sama seperti bau bulu ayam yang terbakar? Ketika bau bahan makanan tersebut seperti bulu ayam yang terbakar, maka makanan tersebut banyak mengandung protein. Dari hasil praktek yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung banyak protein yaitu bulu ayam, ME, dan putih telur. Selanjutnya menguji protein dengan menggunakan cairan tembaga sulfat. Larutkan 2 sendok tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Aturlah bahan makanan yang akan diuji di atas tempat yang telah disediakan dan sudah diberi label masing-masing. Setelah itu, taruhlah bahan makanan seperti tepung, telur, ayam, roti, gula, dan tempe. Setelah semua bahan tersusun, teteskan 2 tetes air kapur ke dalam masing-masing bahan makanan dan kita amati perubahannya. Seperti yang kita lihat, tidak ada perubahan sama sekali pada bahan makan.
Kita teteskan tembaga sulfat pada masing-masing bahan makanan dan kita amati perubahan. Dapat kita lihat bahwa tepung telur ayam dan tempe yang sebelumnya berwarna putih sudah berubah menjadi warna biru, sedangkan gula dan roti berubah menjadi warna biru muda. Lemak adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui adakah lemak pada bahan makanan akan kami uji pada video selanjutnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring plastik 1, pipet 2, kertas coklat sampul buku ukuran 10-10 cm 12 lembar, lampu senter, lilin 1, sendok 1, kemiri 2 butir, margarine 1 sendok kecil, wortel 1, seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 genggam, singkong kering 1 iris kacang, tanah yang dikupas kering 3-5 butir, pepaya 1 potong kecil, santan 3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 3 sendok teh, air 5 ml. Pertama yang dilakukan yaitu ambillah 10 kertas coklat yang sama seperti pada video di atas, kemudian berilah nama pada masing-masing kertas seperti pada bahan makanan yang akan diuji, yaitu ada kemiri, margarine, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, minyak, dan air. Kemudian haluskan setiap bahan yang perlu dihaluskan seperti kemiri, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, pepaya, dan selanjutnya taruhlah hasil gilingan tersebut di atas kertas yang sudah disediakan, dan untuk susu, santan, air langsung teteskan ke atas yang sudah disediakan. Selanjutnya setelah semua bahan sudah ditaruh di atas kertas, tunggulah sampai 10 menit sampai semua cairan yang ada di atas kering, kemudian lihatlah manakah kertas yang meninggalkan noda minyak. Setelah beberapa menit dapat kita lihat perbedaannya dengan membandingkan kertas yang berisi tetesan minyak dengan kertas yang berisi bahan makanan lainnya. Dapat disimpulkan bahan makanan yang mengandung lemak yaitu santan, minyak makan, kemiri, margarine, kacang tanah, dan susu. Sedangkan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu seledri, air, singkong, pepaya, jagung,